Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Berkas naturalisasi J. Idzes dan Nathan Chu Aon belum diterima DPR RI, Komisi 10, tanya Kemenpora. Kok sengsara amat ya prosesnya? Kata Raja Nainggolan ke media Belgia setelah gabung Bayangkara Football Club, "Saya ingin jelajahi kultur negara asal saya lebih jauh lagi." Pekan depan PSSI bakal evaluasi hidup dan matinya timnas atas kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. 5 pemain keturunan tambahan yang dibutuhkan timnas Indonesia. Nomor 1 tumbangkan Manchester United. Media Vietnam soroti tekanan luar biasa yang dirasakan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkas naturalisasi J. Idzes dan Nathan Chu Aon belum diterima DPR RI, Komisi 10, tanya Kemenpora. Kok sengsara amat ya prosesnya? Wakil Ketua Umum Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia, Dede Yusuf Macan Effendi, mengonfirmasi bahwa berkas naturalisasi J. Idzes dan Nathan Chu Aon belum mereka terima sama sekali. Dede Yusuf pun menyarankan untuk menanyakan kelanjutan proses naturalisasi tersebut kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia. Dede Yusuf mengatakan Komisi X DPR RI masih terus menunggu kejelasan mengenai berkas naturalisasi sebelum bisa disidangkan. Jika tidak juga sampai ke pihak DPR RI, maka sudah tentu Idzes dan Nathan belum bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mestinya tanya ke Kemenpora dulu, kok belum ada catatan soal ini (naturalisasi) ke kami? Tutup Dede Yusuf. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan proses naturalisasi 2 pemain ini bisa rampung pada tenggat pendaftaran skuad Piala Asia 2023. Adapun AFC menetapkan bahwa 10 Desember 2023 merupakan tenggat terakhir pendaftaran pemain. Senada dengan Erick, Menpora RI Dito Aryo Tejo sempat mengatakan proses naturalisasi para pemain anyar sudah di tahap DPR RI. Namun nyatanya DPR RI justru mengaku belum menerima berkas apapun. Waduh, sengsara amat prosesnya. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Kata Raja Nainggolan ke media Belgia setelah gabung Bayangkara Football Club, "Saya ingin jelajahi kultur negara asal saya lebih jauh lagi." Kabar Raja Nainggolan bergabung dengan Bayangkara Football Club ramai dibicarakan di Indonesia. Kepastian kabar bergabungnya pemain timnas Belgia itu ke Bayangkara Football Club diungkapkan oleh Chief Operating Officer Bayangkara Football Club, Sumarji. Melansir dari laman PSSI, Sumarji mengaku telah menggait Raja Nainggolan. Raja bakal bergabung dengan Bayangkara Football Club pada sisa kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Raja Nainggolan bakal dikontrak selama sisa kompetisi dengan opsi perpanjangan di akhir musim ini. Pemain 35 tahun mengaku terkesan dengan upaya yang dilakukan Bayangkara Football Club untuk mendapatkan jasanya. "Ketika saya melihat upaya yang ingin dilakukan klub untuk mengontrak saya tidak ragu sedikit pun," kata Nainggolan. "Setelah beberapa bulan saya benar-benar mulai merindukan sepak bola. Saya masih sangat menikmati diri saya sendiri saat berada di lapangan," ujarnya. Ia pun tidak sabar untuk kembali bermain sepak bola di Indonesia.
Bahkan ia juga tidak sabar untuk mengenal lebih jauh lagi kultur negara asalnya. Semenarik apakah nanti Raja Nainggolan di Bhayangkara? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Pekan depan PSSI bakal evaluasi hidup dan matinya timnas atas kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Komite Eksekutif (Exco) PSSI akan melakukan rapat membahas evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Kemungkinan rapat tersebut nantinya akan berlangsung pada Senin mendatang. Informasi tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Pria yang juga merupakan anggota Exco PSSI ini menyampaikan bahwa para Exco sempat menggelar rapat ketika timnas Indonesia bertolak dari Filipina. Sumarji menyampaikan bahwa saat ini belum mendapat jadwal pasti mengenai rapat Exco PSSI yang akan membahas evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Tapi dia mengungkapkan bahwa Exco akan menggelar rapat pada Senin mendatang dan kemungkinan akan sekaligus mengevaluasi kinerja dua pelatih tersebut. Tak ayal jika PSSI akan melakukan rapat evaluasi terkait kinerja dua pelatih timnas Indonesia. Mengingat Bima Sakti telah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17. Di mana skuad Garuda Muda tidak berhasil lolos ke fase gugur usai finish di posisi 3 dengan koleksi 2 poin. Sedangkan Shin Tae-yong juga perlu dievaluasi setelah dua hasil yang kurang memuaskan dalam dua laga tandang timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga yang telah dimainkan itu, skuad Garuda hanya mampu meraih 1 poin. Bagaimana menurut kalian, pantaskah mereka dievaluasi? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Lima pemain keturunan tambahan yang dibutuhkan timnas Indonesia. Nomor 1 tumbangkan Manchester United. Pasukan Shin Tae-yong itu ditargetkan bisa lolos ke fase gugur alias 16 besar Piala Asia 2023. Hanya juara dan runner-up tiap grup plus 4 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak selanjutnya. Untuk itu, timnas Indonesia membutuhkan amunisi tambahan demi unjuk gigi di ajang 4 tahunan tersebut. Berikut 5 pemain keturunan tambahan yang dibutuhkan timnas Indonesia. 5. Tom Haye. Tercatat Tom Haye sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist di Liga Belanda 2023 hingga 2024. Selain memiliki kemampuan dalam menjaga keseimbangan lini tengah SC Heerenveen, pemain kelahiran Belanda ini juga mempunyai tembakan jarak jauh yang keras dan akurat. 4. Mees Hilgers. Selain memiliki pengalaman membela klub kasta tertinggi Liga Belanda, Mees Hilgers juga pernah memperkuat timnas Belanda U21 dengan 1 kali penampilan. Berhubung belum membela tim senior, dia masih bisa dinaturalisasi menjadi WNI. 3. Ilyas Al-Haf. Ilyas Al-Haf memiliki pengalaman membawa sang klub promosi ke kasta teratas Liga Belanda bersama Almere City. Karena itu, pemain sayap kanan ini bisa menjadi opsi untuk memberikan warna baru terhadap lini serang timnas Indonesia. 2. Emil Audero. Emil Audero menjalani debut di Liga Champions bareng Inter Milan dan menjadi pemain keturunan Indonesia yang tampil di Liga Champions. Kevin Dix. Kevin Dix telah membantu Football Club Copenhagen berpeluang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024 dan memuncaki klasemen sementara Liga Denmark 2023 hingga 2024.
Bahkan ia membantu Copenhagen mengalahkan Manchester United 4-3 di pekan keempat Grup A Liga Champions 2023 hingga 2024. Media Vietnam soroti tekanan luar biasa yang dirasakan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Vietnam, VN Express, menyoroti tekanan luar biasa yang dirasakan pelatih Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur di awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam itu menyebut kini banyak fans sepak bola tanah air yang mengkritik kinerja dan strategi Shin Tae-yong di media sosial. Permainan timnas Indonesia benar-benar dibuat berantakan oleh para penggawa Irak. Setelah kekalahan pahit itu, VN Express melihat tekanan luar biasa langsung dibebankan kepada Shin Tae-yong. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu harus memberikan hasil positif di laga selanjutnya, yang mana Garuda bertandang ke markas Filipina. Nahasnya, timnas Indonesia lagi-lagi gagal menang. Usai hasil buruk di dua laga tersebut, VN Express menyoroti tekanan yang dirasakan Shin Tae-yong. Apalagi mantan juru taktik timnas Korea Selatan itu habis dikritik di media sosial oleh para penggemar Garuda. Usai pertandingan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) nyatanya tidak mengambil tindakan apapun, namun fans terus mengkritik ahli strategi Korea tersebut di media sosial. Tambahnya, kasihan juga Coach Shin diserang bertubi-tubi. Gimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah.